Suatu hari di abad ke-14, kota-kota besar yang dulunya ramai tiba-tiba sunyi karena dihuni oleh kematian. Ini bukan sekedar wabah biasa. Wabah Black Death membuat setengah populasi Eropa hilang dalam waktu yang singkat. Tapi anehnya, di tengah kehancuran itu, dunia justru mulai berubah ke arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Gimana caranya sebuah wabah bisa jadi titik balik peradaban? Apakah mungkin wabah ini jadi pemicu rahasia untuk era modern, kayak era revolusi ilmiah dan akhirnya revolusi industri yang kita nikmati saat ini? Jadi, Black Death ini nggak muncul gitu aja di Eropa. Wabah ini awalnya meledak di Asia, yang kemungkinan besar dari wilayah Mongolia. Nah, waktu itu jalur sutra lagi sibuk-sibuknya, bukan cuma barang dagangan yang lewat, tapi juga bakteri. Namanya Yersinia pestis, si kecil mematikan yang dibawa oleh kutu di tubuh tikus. Kapal dagang dari Asia yang merapat di pelabuhan Eropa, misalnya di Italia, jadi pintu masuk utama. Orang-orang waktu itu nggak sadar, mereka bukan cuma bawa sutra dan rempah-rempah, tapi juga kematian. Dan karena kebiasaan mereka yang kurang bersih, ya namanya juga abad pertengahan, penyakit ini langsung menyebar dengan brutal. Yang bikin parah, Eropa waktu itu penuh dengan kota-kota padat tanpa sanitasi. Kotoran manusia dibuang ke jalanan, dan bahkan tikus-tikus ada di mana-mana. Ditambah orang-orang sering berpindah tempat buat dagang atau perang. Jadi ya wabah ini nggak butuh waktu lama buat menjalar. Dari Italia, Black Death dengan cepat menyebar ke Prancis, Spanyol, Inggris, dan bahkan sampai Skandinavia. Dalam waktu yang cuma beberapa tahun aja, hampir seluruh benua terkena dampaknya. Kok bisa? Wabah ini cuma berlangsung selama beberapa tahun, tapi efeknya kayak sengaja dirancang buat menghapus tatanan lama. Ya bayangin, waktu itu setengah populasi Eropa hilang dalam hitungan beberapa tahun aja. Semua aturan sosial yang sebelumnya dianggap mutlak tiba-tiba hancur gitu aja. Dan di sini Eropa mulai berubah. Waktu itu masyarakat Eropa sangat kaku, di mana ada raja, bangsawan, tuan tanah, dan di bawahnya ada petani dan buruh. Tapi karena Black Death, banyak petani yang mati. Otomatis tenaga kerja jadi langka. Tuan tanah yang biasanya nyuruh-nyuruh, sekarang malah kelabakan dari buruh. Ini bikin buruh yang masih hidup jadi punya kekuatan lebih. Mereka mulai minta upah yang lebih tinggi. Dan disinilah awal dari keruntuhan sistem feodalisme di Eropa. Di tengah-tengah kekacauan, manusia sering mencari kambing hitam. Nah, ketika wabah Black Death, banyak orang Eropa mulai nuduh kelompok-kelompok tertentu sebagai penyebab wabah. Salah satunya adalah komunitas Yahudi, yang dituduh meracuni sumur-sumur warga. Padahal itu cuma paranoid yang nggak berdasar. Tapi hasilnya pogrom di mana-mana. Yahudi diburu dan dibantai secara massal. Dan di sini ada yang menarik. Waktu itu gereja dianggap punya jawaban buat segala hal, termasuk soal wabah. Tapi ternyata doa dan ritual nggak bisa menghentikan Black Death. Malah banyak pemuka agama yang kabur karena takut mati. Akibatnya masyarakat mulai ragu sama gereja. Nah, ini jadi awal dari melemahnya otoritas gereja di Eropa, yang nanti bakal memicu reformasi besar-besaran di abad berikutnya. Setelah terjadinya wabah Black Death, ekonomi Eropa bukan cuma terpukul, tapi juga berubah total. Ya, kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi waktu itu mirip sama efek domino. Wabah ini bikin sistem ekonomi lama hancur, tapi dari reruntuhannya muncul sistem baru yang lebih modern. Kebayang nggak, separuh penduduk mati, otomatis tenaga kerja juga lenyap. Tuan tanah yang biasanya punya banyak pekerja, sekarang malah nggak ada yang panen di ladang. Akibatnya petani dan buruh jadi barang langka, kayak emas. Mereka yang masih hidup bisa minta upah lebih tinggi atau pindah kerja ke tempat yang lebih menguntungkan. Inilah awal mula kekuatan buruh di Eropa, sebuah hal yang jarang terjadi di masa feodalisme. Karena tenaga kerja kurang, banyak lahan pertanian nggak diurus. Tapi ada yang cerdik di sini. Para tuan tanah akhirnya mengubah ladang mereka jadi padang rumput buat ternak. Kenapa? Karena menggembala domba atau sapi nggak butuh banyak orang. Dan mulailah era peternakan besar-besaran yang nantinya bikin Eropa jadi pemain utama dalam produksi wol dan daging.
Dan ada yang menarik, saat sistem feodal mulai goyah, pedagang dan pengrajin di kota-kota mulai mengambil alih. Mereka jadi pusat ekonomi baru yang lebih fleksibel. Pasar uang mulai tumbuh, dan transaksi nggak lagi cuma barter, tapi juga pakai mata uang. Bisa dibilang, Black Death mempercepat lahirnya sistem ekonomi kapitalis yang kita kenal sampai sekarang. Dan kira-kira siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan dari runtuhnya ekonomi feodal? Black Death bukan hanya merubah Eropa secara sosial dan ekonomi, tapi juga mempengaruhi cara orang berpikir, berkarya, bahkan memandang hidup dan mati. Wabah ini seperti memberi tamparan keras, membuat seni, literatur, dan sains di Eropa mengambil arah yang baru. Setelah wabah Black Death, seni berubah drastis. Kalau sebelum Black Death, banyak lukisan yang menggambarkan surga, malaikat, atau kebahagiaan. Tapi setelahnya jadi gelap banget. Contohnya Dance of Death, yaitu gambar orang hidup menari dengan tengkorak. Ini seperti pengingat kalau kematian gak pilih-pilih, mau raja atau petani, semua sama di mata Grim Reaper. Seni ini menggambarkan suasana hati orang-orang yang trauma dan merasa hidup mereka gak pasti. Selain itu, sastra juga terkena dampaknya. Banyak penulis mulai menulis tentang penderitaan, kematian, atau kritik terhadap masyarakat. Salah satu karya besar yang muncul di era ini adalah The Decameron, karya Giovanni Boccaccio. Buku ini bercerita tentang sekelompok orang yang kabur dari wabah ke pedesaan, dan mereka saling berbagi cerita untuk mengisi waktu. Tapi di balik itu, ada kritik halus terhadap moralitas dan institusi waktu itu. Literasi seperti ini bikin banyak orang mulai berani berpikir di luar batas tradisi. Wabah ini juga membuat orang-orang mulai sadar bahwa solusi tradisional nggak efektif. Ya bayangin, waktu itu mereka percaya bahwa wabah bisa diusir dengan doa, asap wangi, atau bahkan menyiksa diri sendiri. Tapi semua itu gagal. Beberapa orang mulai mencari cara yang lebih ilmiah untuk memahami penyakit. Ini seperti benih awal dari revolusi sains yang nantinya berkembang di abad pencerahan. Kita sering dengar cerita tentang Black Death yang mengobrak-abrik Eropa. Tapi apa wabah ini juga punya dampak besar di wilayah Asia dan Timur Tengah? Dan ternyata Black Death itu bukan cuma tamu yang mampir di Eropa. Sebelum sampai ke sana, si Yersinia pestis ini udah bikin huru-hara duluan di wilayah Asia dan Timur Tengah. Di wilayah Timur Tengah, wabah ini dikenal sebagai wabah Al-Maut Al-Aswad atau kematian hitam. Dan dampaknya nggak kalah serem. Contohnya di Mesir, yang waktu itu jadi pusat peradaban Islam. Populasi menurun drastis. Separuh penduduk Kairo hilang dalam beberapa tahun. Kehidupan ekonomi jadi amburadul. Pasar-pasar yang dulunya ramai mendadak kosong. Dan lahan pertanian terbengkalai karena nggak ada yang kerja. Tapi menariknya, cara orang Islam waktu itu menghadapi wabah sangat berbeda dengan orang Eropa. Mereka mengandalkan konsep karantina, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan untuk tidak keluar atau masuk ke wilayah yang sedang terkena wabah. Jadi walaupun tetap kacau, mereka lebih siap secara mental dan punya panduan moral untuk menghadapinya. Di Asia Timur, khususnya di Tiongkok, Black Death juga meninggalkan jejak yang mengubah sejarah. Tiongkok waktu itu di bawah kekuasaan dinasti Yuan yang dipimpin oleh bangsa Mongol, dan wabah ini ikut menyumbang kejatuhan mereka. Karena penyakit ini membunuh jutaan orang, termasuk petani, prajurit, dan pejabat kerajaan. Dengan ekonomi yang hancur dan stabilitas politik yang terguncang, dinasti Yuan kehilangan kendali, yang akhirnya membuka jalan bagi berdirinya dinasti Ming. Kalau dilihat dari jangka panjang, Black Death ini bukan cuma sekedar wabah mematikan, tapi juga kayak tombol reset buat peradaban. Dari kehancuran besar-besaran itu, muncul perubahan-perubahan yang bikin dunia kita jadi kayak sekarang. Setelah Black Death, banyak orang yang mulai ragu sama otoritas tradisional kayak gereja. Mereka sadar kalau dogma-dogma lama nggak bisa nyelamatin mereka dari wabah. Akibatnya, mereka mulai mencari penjelasan lewat ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Ini jadi salah satu pemicu munculnya abad pencerahan, era di mana orang-orang mulai menggali lebih dalam tentang sains, filsafat, dan kebebasan berpikir. Kalau nggak ada Black Death, mungkin Eropa masih terjebak di pola pikir abad ke-8. Feodalisme yang kaku mulai runtuh, diganti dengan sistem sosial yang lebih cair. Orang-orang mulai punya kesempatan buat naik kelas sosial, karena mereka bisa menawar upah atau pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
ini pelan-pelan bikin masyarakat Eropa jadi lebih dinamis, dan sistem sosial yang kaku mulai ditinggalkan. Kalau dipikir-pikir, Black Death ini seperti paradoks. Di satu sisi menghancurkan kehidupan, tapi di sisi lain membuka jalan bagi kemajuan. Jadi, apakah Black Death ini bisa dibilang sebagai alat untuk awal dari tatanan dunia baru yang mungkin sengaja direncanakan? Atau emang udah takdir alam aja? Dan kalau wabah seperti ini terjadi lagi di masa depan, apakah kita bakal melihat pola yang sama? Menurut kalian, gimana?